Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yulia Maris Herdianti, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang mengenal saham dan saham syariah. Adapun nama anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dwita Indriani dengan NIM 12402193001. Yang kedua ada Dina Maulina Maulida dengan NIM 12402193008. Yang ketiga ada Nurul Fitriah dengan NIM 12402193015. Dan yang keempat ada Christine Agustina dengan NIM 12402193029. Dan yang terakhir ada Wahyu Putri Intansari dengan NIM 12402193032. Dan itu tadi anggota-anggota dari kelompok kami. Selanjutnya pemaparan mengenal saham dan saham syariah yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriah, NIM 12402193015. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yakni pengertian saham dan saham syariah. Untuk saham itu sendiri, itu artinya bukti kepemilikan dari suatu perusahaan. Membeli saham itu artinya memiliki sebagian dari perusahaan. Nah, untuk sertifikat saham itu sebagai bukti kepemilikan saham. Tetapi karena perkembangan zaman saat ini bila kita membeli saham maka kita tidak mendapatkan sertifikat fisiknya, walaupun nama kita tercatat sebagai pemilik saham. Sertifikat saham disimpan di lembaga pemerintah untuk keamanan dan kepraktisan investor. Dalam saham, apabila prospek perusahaan baik, harga saham akan meningkat. Memiliki saham itu artinya memiliki perusahaan. Saham syariah terdiri dari dua kata, yakni saham yang artinya penyertaan modal dan syariah itu artinya aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Jadi dapat ditarik garis bawah, saham syariah artinya penyertaan modal dengan berlandaskan hukum Islam. Untuk pengertian umumnya, saham syariah merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyawarah atau syirkah. Selanjutnya, keuntungan investasi saham. Jika berinvestasi saham akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau sering disebut capital gain, dapat berpeluang mendapatkan dividen setiap tahunnya. Bila perusahaan mendapatkan laba, sebagian akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Selain keuntungan dalam bentuk uang tersebut, ada kelebihan lainnya. Investasi saham sekarang sangat praktis karena dilakukan dengan online. Investasi saham memiliki potensi keuntungan relatif tinggi bila dibandingkan dengan investasi lain, misalnya emas. Kelebihan lainnya, investasi saham bisa disimpan terus dan dapat diwariskan. Harga saham. Tinggi rendahnya harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan. Harga saham tergantung pada arus kas yang dibayarnya kepada pemegang saham, penerima waktu arus kas dan resiko, sedangkan tingkat resiko arus kas dipengaruhi oleh lingkungan keuangan. Secara umum, faktor yang mempengaruhi keputusan investor untuk membeli saham dapat digolongkan menurut faktor rasional maupun faktor yang tidak rasional. Dan macam-macam harga saham yakni harga nominal, harga perdana, harga pasar, harga pembukaan, harga penutupan, harga tinggi, dan yang terakhir ada harga terendah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyu Putri Intansari, NIM 12402193032. Baiklah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi saham. Di dalam dunia investor, fungsi saham dibagi menjadi dua, yaitu dividen dan capital gain. Yang pertama, dividen merupakan sebuah bentuk pembagian keuntungan, di mana keuntungan tersebut diperoleh dari hasil dari perusahaan tersebut. Dividen ini dapat berupa dividen tunai, yang artinya di mana para pemegang saham diberikan
indeks acuan yang digunakan dalam panduan investasi berdasarkan Daftar Efek Syariah atau DES yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yaitu meliputi Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISII, Jakarta Islamic Index atau JII 30, dan Jakarta Islamic Index atau JII 70. Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISII sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Akan selalu ada saham masuk dan keluar menjadi konstituen ISII. Jakarta Islamic Index atau JII yang terbit pada 3 Juni tahun 2000, di mana terdiri dari 30 saham yang memiliki likuiditas paling tinggi di Bursa Efek Indonesia. Jakarta Islamic Index atau JII 70 diluncurkan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Mei 2018. JII 70 hanya terdiri dari 70 saham yang paling likuiditas yang tercatat di PEI. Review atas saham syariah yang menjadi konstituen JII 70 juga dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, sama dengan ISII, yaitu mengikuti jadwal review DES dan OJK. Indeks saham syariah memiliki peranan sebagai instrumen untuk benchmark atau sebagai acuan bagi investor dan juga dijadikan sebagai landasan pengukuran kinerja suatu reksadana syariah di pasar modal syariah. Indeks saham biasanya diawali dengan basis 100 yang merupakan nilai kapitalis saham-saham pembentuk indeks yang kemudian akan mengarah pada nilai indeks. Kenaikan indeks mempresentasikan kenaikan rata-rata harga saham pembentuk indeks, dan sebaliknya, penurunan indeks mempresentasikan penurunan rata-rata harga saham pembentuk indeks. Tidak hanya indeks saham syariah, terdapat banyak indeks non-syariah yang digunakan sebagai acuan, diantaranya adalah LQ45, yaitu indeks atau 45 saham berkapitalisasi besar dan liquid di Bursa Efek Indonesia. Saya Christina Agustina, 124.021.930.29. Mekanisme transaksi investasi syariah. Menurut Al-Habsyi, pasar modal syariah itu tidak mengandung ribawi, transaksi yang meragukan atau gharar, dan tidak bergerak pada bidang yang diharapkan seperti alkohol, judi, rokok, dan lain-lain. Pasar modal syariah harus bebas dari transaksi yang tidak beretika dan amoral, seperti manipulasi pasar, transaksi yang memanfaatkan orang dalam atau insider trading, menjual saham yang belum dimiliki dan membelinya belakangan atau short selling. Transaksi penjualan dan pembelian saham tidak boleh dilakukan secara langsung untuk menghindari manipulasi harga. Irfan Shawqi mengumumkakan wacana bahwa transaksi pembelian dan penjualan saham tidak boleh dilakukan secara langsung, karena apabila investor dapat membeli dan menjual saham secara langsung dengan menggunakan jasa broker atau pialang seperti dalam pasar modal syariah, maka dapat menimbulkan kemungkinan bagi para spekulan untuk mempermainkan harga, sehingga perubahan harga saham ditentukan oleh kekuatan pasar bukan karena nilai intrinsik saham itu sendiri. Maka dari itu, hal ini dilarang dalam Islam. Yang selanjutnya, tidak boleh diterapkan harga diskon atau harga premium. Menurut Muhammad Gunawan, tidak boleh diterapkan harga diskon atau harga premium karena prinsip transaksi obligasi syariah adalah al-hawalah atau transfer service atau pengalihan piutang dengan tanggungan bagi hasil. Proses dalam perdagangan saham, yaitu dimulai dari emiten memberikan otoritas kepada agen di lantai bursa. Selanjutnya, agen tersebut bertugas untuk mempertemukan emiten dengan calon investor. Akan tetapi bukan untuk menjual dan membeli saham secara langsung. Kemudian, saham tersebut dijual atau dibeli karena sahamnya memang tersedia dan berdasarkan prinsip first come, first serve. Mekanisme transaksi investasi konvensional. Dalam mekanisme transaksi investasi konvensional, di dalamnya menggunakan konsep bunga yang mengandung riba, mengandung transaksi yang tidak jelas, spekulatif, manipulatif, dan judi. Saham perusahaan bergerak dalam semua bidang, baik haram maupun halal. Transaksi penjualan dan pembelian dilakukan secara langsung dengan menggunakan jasa broker, sehingga memungkinkan para spekulan untuk mempermainkan harga. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitasi LTS NextG. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa atau AB dan
yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Pada bagian ini, seseorang yang akan menjadi investor harus membuka rekening pada salah satu broker atau perusahaan efek. Setelah resmi terdaftar menjadi nasabah, maka ia dapat melakukan kegiatan transaksi. Order dapat dilakukan secara langsung, yakni investor datang ke kantor broker, atau order yang disampaikan melalui sarana komunikasi seperti telepon atau sarana komunikasi lainnya. Saya Dina Maulina Maulida, NIM 12402193008 akan menjelaskan mengenai biaya transaksi. Biaya transaksi akan dikenakan pada saat investor melakukan transaksi di pasar sekunder. Investor akan dikenai biaya transaksi berupa komisi kepada pialang. Biaya komisi tersebut sebesar 1/100 dari nilai transaksi dan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10% yang dibebankan kepada investor. Khusus transaksi penjualan saham dikenakan pajak transaksi sebesar 0,1%. Selanjutnya, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI terdapat 2 sesi. Sesi 1 yaitu hari Senin sampai Kamis dilaksanakan pada pukul 9 sampai setengah 12 waktu Indonesia Barat, dan Jumat dilaksanakan pada jam 9 sampai setengah 12 waktu Indonesia Barat. Pada sesi kedua pada hari Senin sampai Kamis, perdagangan saham dilakukan pada pukul setengah 2 sampai jam 3:49 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk hari Jumat dilaksanakan pada jam 2 sampai jam 3:49 waktu Indonesia Barat. Dalam melakukan transaksi saham, setiap perubahan harga saham harus mengikuti fraksi harga. Di Bursa Efek Indonesia atau BEI terdapat perhitungan ukuran fraksi harga dibagi beberapa kelompok harga sebagai berikut. Yang pertama, kelompok kerja kurang dari Rp200 dengan fraksi harga sebesar Rp1 dengan maksimum perubahan Rp10. Yang kedua, ada kelompok kerja 200 sampai kurang dari Rp500 dengan fraksi harga sebesar Rp2 dengan maksimum perubahan sebesar Rp20. Yang ketiga, ada kelompok kerja Rp500 sampai kurang dari Rp2.000 dengan fraksi harga sebesar Rp5 dengan maksimum Rp50. Yang keempat, ada kelompok kerja sebesar Rp2.000 sampai kurang dari Rp5.000 dengan fraksi harga sebesar Rp10 dengan maksimum perubahan sebesar Rp100. Dan yang terakhir, ada lebih dari sama dengan Rp5.000 dengan fraksi harga Rp25 dengan maksimum perubahan sebesar Rp250. Selanjutnya, materi mengenai rentang harga. Harga penawaran jual atau permintaan beli dimasukkan ke dalam Jakarta Automated Trading System Next Generation. Adalah harga penawaran yang masih berada di dalam rentang harga tertentu. Bila anggota bursa memasukkan harga di luar rentang harga, maka akan ditolak oleh Jakarta Automated Trading System Next Generation atau auto rejection. Adapun batasan auto rejection yang berlaku saat ini, rentang harga yang pertama sebesar Rp50 sampai Rp200. Pada pasar primer, rentang harga
rentang harga yang ketiga ada lebih dari 5.000, rentang harga pada pasar primer sebesar lebih dari 20/100 atau kurang dari 20/100. Sedangkan untuk pasar sekunder lebih dari 50.000 lot atau 5% dari jumlah efek tercatat atau mana yang lebih kecil. Penerapan auto rejection terhadap harga yang sudah saya jelaskan tadi itu untuk perdagangan hasil penawaran umum yang pertama kali diperdagangkan di bursa atau perdagangan perdana yang ditetapkan 2 kali dari persentase batasan auto rejection. Saya Dwita Indriani NIM 001 akan menjelaskan mengenai penilaian saham. Penilaian saham menggunakan dua jenis analisis. Yang pertama yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Untuk analisis fundamental adalah studi tentang ekonomi, industri, dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari saham suatu perusahaan. Nah, analisis ini menggunakan metode analisis saham dengan menganalisa data atau informasi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Nah, untuk sumber utama dari analisis ini yaitu menggunakan laporan keuangan dari perusahaan itu sendiri dan rasio-rasio saham. Sementara untuk analisis teknikal adalah metode analisis saham dengan melakukan pendekatan melalui teknis saham dengan memprediksi arah pergerakan saham yang didukung dengan data perdagangan saham atau biasa disebut dengan intraday trading. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai rasio-rasio keuangan dalam analisis fundamental. Terdapat 6 analisis yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu ada return on equity atau ROE. Nah, ROE sendiri adalah indikator yang mengukur kemampuan modal perusahaan dalam menghasilkan keuntungan perusahaan. Jadi, semakin tinggi angka presentase rasionya, maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. ROE sendiri didapat dari net income after tax per shareholder equity. Untuk yang kedua yaitu ada earning per share atau EPS. EPS adalah indikator yang menunjukkan laba bersih per saham. Hal ini menunjukkan kemampuan profitabilitas perusahaan itu sendiri. Jadi, semakin tinggi pertumbuhan EPS, biasanya semakin tinggi keuntungan per sahamnya. EPS didapat dari net income after tax dikurangi dividen dibagi number of stock shareholder equity. Nah, untuk yang ketiga ada price to earning ratio atau PER. PER adalah indikator yang menunjukkan nilai perusahaan guna mengukur ekspektasi keuntungan investor dari setiap dana yang dikeluarkan untuk membeli saham. Nah, PER ini lebih efektif apabila kita bandingkan dengan PER emiten sejenis dalam industri yang sama. Jadi kita lihat misalkan kita lihat di sektor perbankan seperti itu ataupun mungkin di sektor-sektor lainnya. Nah, nilai PER yang tinggi bisa berarti bahwa keuntungan saham tinggi, namun juga berarti bahwa harga saham tersebut ada kemungkinan overpricing atau kemahalan. Nah, PER rendah belum tentu potensi keuntungan per sahamnya rendah. PER didapatkan dari nilai market price of stock dibagi dengan EPS. Untuk yang keempat ada price to book value atau PBV. PBV adalah indikator yang mengukur nilai pasar atau harga saham saat ini terhadap nilai buku saham. Semakin rendah nilai PBV dibandingkan dengan industri, jadi per sektornya gitu ya, menunjukkan saham perusahaan under value atau di bawah nilai sebenarnya atau dianggap sebagai saham yang murah namun layak dibeli. Jadi ini mungkin ada sedikit perbedaan ya antara PER dan PBV. Kalau PER ada kemungkinan overpricing, tapi kalau di PBV ini ada kemungkinan bahwa harga saham tersebut undervalue. PBV didapatkan dari nilai market price of stocks dibagi book value per stock.
Untuk yang kelima ada dividend yield atau DY. DY adalah indikator perusahaan yang menghitung persentase keuntungan dividen per saham. DY merupakan salah satu yang digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang diterima investor dari setiap uang yang diinvestasikan dalam saham. Semakin tinggi angka persentasenya, maka semakin besar dividen yang diterima oleh investor. Nah, DY dapat dicari dengan rumus dividen per stock dibagi market price of stock. Kemudian ada yang keenam atau yang terakhir, ada debt to equity ratio atau DER. DER ini biasa disebut dengan gearing ratio, adalah indikator yang mengukur sejumlah utang dibandingkan dengan modal perusahaan. DER digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya. Jadi semakin kecil nilai DER, maka perusahaan tersebut relatif lebih sehat karena komposisi modal perusahaan lebih besar daripada utangnya. DER dicari dengan menggunakan rumus total debt dibagi total equity. Untuk selanjutnya, saya akan membahas penilaian saham dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan analisis teknikal. Analisis teknikal adalah metode pendekatan analisis pergerakan teknis harga saham. Nah, analisis ini digunakan sebagai dasar untuk memprediksi arah pergerakan saham di kemudian hari, dan pastinya didukung dengan data perdagangan saham yang lebih detail atau intraday trading. Analisis teknikal berupaya untuk mengidentifikasi pola dan tren dengan menggunakan alat bantu berupa chart atau diagram, mungkin bisa disebut dengan candle ya. Nah, para analisis berupaya untuk menemukan prototype pattern sebagai pola pembalikan yang sangat dikenal dengan head and shoulder, serta mempelajari berbagai pola seperti harga, volume, pergerakan rata-rata dari harga. Nah, analisis ini sebagai alat utama dalam transaksi saham dengan horizon investasi jangka pendek. Jadi kalau fundamental itu lebih ke jangka panjangnya, kalau kita menggunakan teknikal itu lebih ke jangka pendek. Nah, ini biasa disebut dengan trading. Perbedaan saham dan saham syariah. Dari sudut pandang fikih, pada dasarnya saham adalah efek syariah. Saham syariah merupakan salah satu bentuk dari saham biasa yang memiliki karakteristik khusus berupa kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usahanya. Sedangkan saham konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa efek dengan mengabaikan aspek halal dan haram. Yang penting saham emiten yang terdaftar dalam kurun listing sudah sesuai aturan yang berlaku, bisa disebut dengan legal. Saham dikategorikan menjadi dua, yaitu saham syariah dan saham non-syariah. Perbedaan ini terletak pada kegiatan usaha dan tujuannya. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam kurung BSN/MUI. Saya, Dwita Indriani, akan membahas mengenai sistem online trading syariah atau biasa disebut dengan SOTS. SOTS merupakan prinsip sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas dengan adanya fasilitas sistem online trading syariah atau SOTS. SOTS adalah perdagangan saham secara online di mana saham yang ditransaksikan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Jika investor bertransaksi dengan cara yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka sistem akan otomatis memblokir transaksi tersebut. Dalam fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 mengenai SOTS itu tadi, terdapat 3 hal yang sangat substansial. Yang pertama adalah transaksi saham di pasar modal harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, apabila investor melakukan transaksi yang tidak memenuhi prinsip syariah, maka sistem akan otomatis memblokir transaksi tersebut. Jadi dengan menggunakan sistem ini dapat dipastikan bahwa investor melakukan transaksi yang sesuai dengan syariah Islam.
Yang kedua ada hot hukmi atau hukum kepemilikan dalam transaksi saham. Nah, bursa efek menggunakan sistem T+2 atau proses statement transaksi efek. Namun ketika proses belum mencapai T+2, saham yang dibeli itu sudah selesai transaksinya, maka investor bisa menjual saham tersebut. Hal ini juga diatur dengan standar AAOIV, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, yaitu pada nomor 21, di mana di situ disebutkan bahwa diperbolehkan bagi pembeli saham untuk melakukan transaksi atas saham yang telah dibelinya dengan cara menjual saham tersebut kepada pihak lain atau cara lainnya setelah selesai formalitas transaksi jual beli, dan adanya transfer hak dan kewajiban kepadanya meskipun penyelesaian transaksi atau statement untuk kepentingannya belum terjadi. Nah, untuk yang ketiga ada sistem transaksi continuous auction sesuai dengan bai al-musawamah. Continuous action atau dikenal dengan lelang berkesinambungan sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa tersebut menjawab bahwa transaksi tersebut tergolong transaksi bai al-musawamah atau transaksi yang bertujuan untuk mencari harga paling efektif dan penjual tidak wajib memberitahukan harga perolehannya. Ada beberapa fitur yang diterapkan dalam SOTS. Yang pertama, hanya dapat melakukan transaksi atas saham-saham syariah. Nah, jadi saham-saham harus memenuhi persyaratan dari DSN MUI dan terdaftar dalam daftar efek syariah atau DES. Nah, jadi teman-teman, investor muda, investor yang berbasis dengan syariah tidak perlu khawatir karena saat ini hampir 60% dari keseluruhan saham yang tercatat dalam BEI atau Bursa Efek Indonesia merupakan saham syariah. Nah, yang kedua, tidak dapat melakukan margin trading atau short selling. Adanya SOTS melindungi para investor dari transaksi yang mengandung bai al-maksuf dan bai al-makdum. Dengan hal ini, para investor tidak dapat untuk melakukan short selling dan memberikan peringatan melalui pop-up warning. Selain itu, investor tidak dapat melakukan pembelian saham melebihi jumlah uang yang dimiliki dalam rekening dana nasabah atau RDN. Jadi ketika kita melakukan transaksi yang kemungkinan besar melanggar hukum syariah Islam, maka ada notifikasinya gitu ya, atau biasa disebut dengan pop-up warning. Selain itu, ketika kita melakukan pembelian misalkan 100.000, namun dana kita di RDN kurang 1.000. Nah, itu juga tidak bisa kita melakukan transaksinya. Jadi harus dana yang di RDN itu mencukupi untuk melakukan transaksi saham. Nah, untuk fitur yang ketiga ada cash basis transaction dan pemisahan portofolio. Fitur penting SOTS adalah memberlakukan cash basis, yang artinya investor tidak dapat bertransaksi melebihi jumlah uang yang dimiliki karena tidak adanya fasilitas margin. Jadi mungkin untuk poin yang kedua dan poin ketiga ini saling berhubungan ya. Perkenalkan, saya Dwi Andriani. Saya akan memaparkan hasil review jurnal yang telah kelompok kami pilih. Nah, jurnal yang kelompok kami pilih berjudul Analisis Dampak Variabel Makroekonomi Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia atau bisa dikenal dengan ISI. Nah, jurnal ini ditulis oleh Siti Aisyah Surining Tias dan Rizky Khoiro. Nah, untuk yang pertama, isi jurnalnya adalah dalam analisis uji regresi didapatkan nilai bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI, di mana ketika tingkat inflasi meningkat, maka akan menurunkan Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI itu sendiri. Nah, profitabilitas menurun akan berpengaruh juga pada menurunnya harga saham di perusahaan-perusahaan tersebut. Saya Dina Maulina Maulida NIM 124.021-93008 akan menjelaskan mengenai isi jurnal. Menurunnya harga saham perusahaan dinilai kurang menarik dan kurang menguntungkan bagi investor, sebab return yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham juga akan menurun. Hal tersebut akan menyebabkan pertimbangan bagi para investor.
Menurunnya harga saham, investor akan lebih memilih untuk menahan diri agar tidak berinvestasi pada perusahaan yang terdaftar di pasar modal syariah, sehingga hal tersebut berpengaruh pada permintaan saham syariah dan ketika penawaran saham syariah lebih tinggi daripada permintaan, maka akan menurunkan indeks saham syariah Indonesia. Di jurnal tersebut terdapat hasil pengujian regresi yang menerangkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap US dollar memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap indeks saham syariah Indonesia. Ketika profitabilitas perusahaan turun, maka investor akan memilih menjual sahamnya dan memilih beralih pada investasi lain seperti pasar valuta asing. Kegiatan tersebut akan berpengaruh pada permintaan saham-saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI, termasuk saham syariah pada indeks saham syariah Indonesia yang mengakibatkan indeks saham menurun. Baik, saya akan melanjutkan paragraf ketiga mengenai dari isi jurnal. Sertifikat Bank Indonesia Syariah itu artinya salah satu instrumen alternatif investasi sebagai penyaluran dana di saat bank syariah mempunyai kelebihan dana dari dana pihak ketiga atau DPK. Namun, secara statistik ini tidak berarti karena hasil uji statistik tidak mempengaruhi dari indeks saham syariah dalam periode penelitian. Saya Christine Agustina NIM 029 akan melanjutkan presentasi. Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa harga minyak dunia berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ISSI. Hal tersebut berarti harga minyak dunia tidak dapat mempengaruhi secara kuat perubahan dari pergerakan indeks saham syariah Indonesia. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa harga minyak dunia tidak mampu mempengaruhi indeks saham syariah Indonesia ISSI secara signifikan, di mana perubahan naik turunnya harga minyak dunia dalam kenyataan tidak mampu mempengaruhi sikap investor untuk tetap melakukan aksi investasi atau membeli saham pada pasar modal syariah Indonesia. Komentar reviewer terhadap jurnal Kekuatan Penelitian. 1. Terdapat grafik yang menunjukkan pergerakan indeks saham syariah Indonesia atau ISSI selama periode Mei 2011 sampai Mei 2013. 2. Terdapat penjelasan variabel yang ingin diteliti yaitu tingkat inflasi, nilai tukar IDR atau US dollar atau nilai kurs, sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, dan harga minyak dunia. Yang ketiga, variabel dalam tingkat inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap harga saham. Yang keempat, variabel nilai tukar IDR atau US dollar atau nilai kurs mempunyai pengaruh terhadap pergerakan indeks saham dan harga saham. Saya Wahyu Putri Intansari NIM 12402193032 akan menjelaskan review jurnal terkait kelebihan dari penelitian. Di sini saya akan memulai dari poin kelima, yaitu terdapat penjelasan mengenai sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS secara detail. Yang pada poin ke-6 yaitu variabel harga minyak dunia mampu mempengaruhi tingkat harga komoditas lainnya yang dipercaya dapat menekan tingkat inflasi. Lalu pada poin ke-7, indeks saham syariah Indonesia merupakan saham yang mempunyai kriteria sebagai saham syariah yang dicatat dalam daftar efek syariah atau DES yang kemudian diterbitkan oleh Bapepom LK. Pada poin ke-8, menggunakan data dari www.idx.go.id yang digunakan untuk memperoleh indeks saham syariah Indonesia. Lalu www.bi.go.id yang digunakan untuk memperoleh data mengenai inflasi, nilai tukar IDR atau US dollar, dan tingkat imbalan sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Kemudian www.indexmundi.com untuk memperoleh data harga minyak dunia. Selain mengenai kelebihan dari penelitian, di sini saya juga akan menyebutkan mengenai kelemahan dari penelitian. Hanya terdapat 2 kelemahan, yaitu yang pertama, terjadi kesalahan penulisan pada bulan November. Lalu yang kedua, belum mempertimbangkan perkembangan model dengan menambahkan beberapa variabel fundamental seperti rasio keuangan, rasio profitabilitas, dan makroekonomi lainnya. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.